Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Saya mau menanggapi masalah pemaksaan pemakaian jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ada seorang siswi yang menolak untuk tidak mau menggunakan jilbab. Terus dari pihak guru di sekolah tersebut melakukan pemaksaan wajib memakai. Itu yang kita baca di media massa ya. Lalu banyak pihak yang ikut bersuara karena siswi itu sudah sampai dengan stres, sampai sakit, kayak sedikit gangguan mental, terganggu ya. Anak remaja baru masuk lah, dia baru tamat SMP dan masuk kelas 1 di tempat itu, sehingga banyak pihak memberi perhatian. Beberapa LSM, dari anggota DPRD, dari Pemda DIY, bahkan dari Ombudsman Yogyakarta memberi perhatian. Banyak pihak memberi perhatian ya. Akhirnya pihak sekolah dipersalahkan, bahkan beberapa guru yang bersangkutan termasuk kepala sekolahnya dinonaktifkan. Jadi lagi-lagi dalam kasus ini adalah ada korban di pihak siswi atau siswa ya, yaitu sakit, stres karena terjadi pemaksaan kehendak yang tidak sesuai dengan keinginan dia sebagai hak asasi dia untuk mau menolak atau tidak dalam hal berpakaian, dalam hal urusan pribadi dia. Tentu itu adalah hak asasi dia yang tidak bisa dirampas oleh orang lain, dalam hal ini termasuk sekolah. Dalam konsep hak asasi manusia, dalam konsep demokrasi memang mau tidak mau harus begitu. Akhirnya sanksi dikenakan kepada 2 guru dan 1 kepala sekolah, dinonaktifkan. Saya sekarang ingin membahas, saya tidak melihat dari sisi kepantasan atau tidaknya dalam menggunakan jilbab ya, tapi saya hanya ingin mengambil dari sisi kesimpulan yang sudah dibangun oleh begitu banyak orang bahwa terjadi pemaksaan kehendak kepada siswi. Kalau saya melihat sanksi ini, tanggapan banyak pihak termasuk Pemda DIY, kalau saya mengatakan bahwa lebay di sini artinya berlebihan, bukan. Tapi lebay di sini yang saya maksudkan adalah ini seolah sebuah kasus baru di lingkungan sekolah kita, lingkungan pendidikan sekolah formal kita. Seolah-olah ini adalah kasus baru. Siswa yang menolak berpakaian jilbab, ya menurut saya memang itu kasus baru, penolakan. Tapi esensi pemaksaan di lingkungan sekolah-sekolah kita bukan hal baru. Siswa wajib ini, wajib itu, wajib ini, wajib itu, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, bukan hal baru. Sudah lama. Kalau sampai ada orang yang mengatakan, termasuk Pemda, mungkin pembela hak anak, mungkin mereka yang membela demokrasi atau membela hak asasi manusia, kalau sampai hal itu dianggap sebagai kasus istimewa dan kasus baru, saya pikir lebay. Kenapa? Esensi tentang kekerasan di lingkungan sekolah itu sudah basi. Pemaksaan itu sudah basi. Memangnya kita tidak tahu? Memangnya Pemda tidak tahu? Memangnya Ombudsman tidak tahu? Memangnya legislatif DPR tidak tahu ya? Memangnya pemerintah tidak tahu bahwa selama ini dari ujung kaki sampai ujung rambut siswa semua penuh dengan pemaksaan? Memang baru tahu atau pura-pura tidak tahu? Maka itu saya mengatakan lebay. Sudah lama di sekolah-sekolah kita itu dari ujung kaki sampai ujung rambut semua penuh pemaksaan. Coba
kaki wajib ditutup. Kalau sampai ada yang tidak pakai sepatu, kan tidak boleh. Sepatu pun warna tertentu, model tertentu juga. Misalnya hitam semua, putih semua. Harus tutup semua, telapak kaki dan jarinya harus ditutup semua. Itu kan semua diatur. Kaos kaki harus begini semua modelnya, harus warna begini, diatur. Celana atau rok harus begini, warnanya begini, modelnya begini, diatur. Baju harus warnanya begini, modelnya begini, diatur. Pakaian seragamnya berseragam-seragam. Mulai dari yang seragam wajib, misalnya kalau SD itu putih, merah. SMP itu misalnya biru, putih, putih, biru. SMA itu misalnya putih, abu-abu. Selain itu kan masih banyak lagi. Ada pakaian identitas daerahnya, ada pakaian identitas sekolahnya, ada pakaian pramukanya, ada pakaian olahraganya, dan bermacam-macam. Semua itu kan diatur. Kalau sudah rok dan celana, baju harus masuk dalam juga. Dimasukkan ke dalam celana atau dimasukkan ke dalam rok. Diatur. Ada sabuknya. Sabuk harus dari sini, warna begini, model begini. Diatur. Sini harus dasi warna begini, diatur. Rambut harus ukuran tertentu, diatur. Siapa yang berani rambut tebal, lebih tebal dari ini, kena. Banyak kan terjadi konflik antara guru dan murid gara-gara rambut. Ada yang berkelahi, ada yang sampai kayak urusan dengan polisi atau urusan hukum. Banyak sekali. Jadi saya katakan bahwa dari ujung kaki sampai ujung rambut selama ini penuh pemaksaan. Kalau penuh pemaksaan dari kaki sampai kepala, ya, bahkan cara bicara siswa pun diatur. Mungkin lari-lari juga diatur. Bahkan istilah saya mengatakan bahwa sampai dengan menjawab soal ujian, soal ulangan pun jawabnya harus begini. A, B, C, D sudah tersedia. Kalau tidak setuju dengan A, B, C, D nggak ada. Wajib setuju dengan salah satu jawaban yang disediakan. Tidak setuju tidak ada. Ini kan penuh dengan pemaksaan. Saya katakan lebaynya apa? Pura-pura nggak tahu. Orang-orang yang membela kebebasan siswa ini pura-pura nggak tahu. Seolah-olah kok ini baru terjadi. Enggak. Sudah lama sekali dan ribuan jutaan orang siswa kita itu mengalami semua kayak gitu. Kenapa baru sekarang? Kok Banguntapan yang dihukum, dikenakan? Kenapa 3 guru itu yang dikenakan? Terus ribuan jutaan sekolah yang lain dianggap benar semua hanya karena siswa mereka belum protes. Kita tunggu semua siswa harus protes dulu. Ratusan, ribuan, jutaan siswa semua protes dulu baru kita mengatakan, oh ada pelanggaran. Selama siswa belum protes, kita menganggap tidak ada pelanggaran. Tidak ada pemaksaan. Padahal ada pemaksaan, cuma ada yang berani protes, ada yang tidak berani. Anak ini yang di Banguntapan ini salah satu di antara jutaan anak Indonesia yang berani protes, berani menolak. Terus kita membiarkan jutaan orang yang tidak berani omong. Kita membiarkan. Atau kita membenarkan itu. Maka itu yang saya katakan. Kita lebay. Pura-pura tidak tahu. Kasihan kan? Ada jutaan sekolah yang melakukannya. Ada jutaan guru yang melakukannya. Dan Dinas Pendidikan tahu. DPRD tahu. Ombudsman tahu. Semua pihak tahu. Tapi tidak ada yang berbunyi. Tidak ada yang merasa aneh. Bahkan saya pikir anak-anak cucu mereka sendiri pun juga sekolah dan mendapat pemaksaan seperti itu. Tidak ada yang berdaya. Tidak ada yang protes. Kok tiba-tiba yang ini baru diprotes? Tiba-tiba kok 3 guru ini di Banguntapan kok baru ditindak? Nah terus ribuannya sekolah yang lainnya gimana? Apakah mereka benar? Jutaan guru yang lainnya apakah benar? Tindakan sini kalau di negara bijaksana ini tidak adil. Tindakan terhadap 3 guru di Banguntapan dan tindakan khusus kepada Banguntapan tidak adil. Karena apa? Terjadi di mana-mana dan sudah lama. Esensi pemaksaan itu sudah lama dan terjadi di mana-mana. Anak saya itu keluar dari sekolah, masuk
otodidak sampai selesai, dan sampai sekarang mereka sudah besar dan sudah bekerja. Karena saya tidak setuju dengan pemaksaan. Anak saya juga tidak setuju dengan pemaksaan. Saya tidak dibela oleh siapapun. Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan anak-anak di seluruh Indonesia yang tidak bisa berkutik, yang tidak bisa membela diri? Akhirnya menjalankan itu semua. Kalau di negara bijaksana, kasus Banguntapan ini jadikan sebagai sebuah momentum reformasi seluruh pemaksaan yang terjadi di sekolah-sekolah kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya Banguntapan, dan bukan hanya urusan jilbab, semua urusan. Karena kalau cuma tindak SMA Banguntapan satu, dan hanya tindak 3 guru itu, ini kan diskriminasi. Terus sekolah lain yang melakukan hal yang sama tidak ditindak, dibenarkan. Siswa lain yang tidak pernah protes, dibiarkan. Kalau mau tindak, sekolah kita bisa tutup semua, karena melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kalau ini di negara bijaksana, ini adalah kasus kesalahan dari negara yang sudah membiarkan ini bertahun-tahun berjalan, dari Sabang sampai Merauke. Kalau di negara bijaksana, pemerintah atau siapapun lembaga yang berwenang, silakan memeriksa ulang seluruh aturan main, seluruh kebijakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dicek kembali. Yang bertentangan dengan hak asasi manusia, pemaksaan-pemaksaan kehendak, yang bertentangan dengan demokrasi harus dihapus. Tidak perlu ada tindakan sekolah tertentu, tidak perlu ada hukuman terhadap guru-guru tertentu, tidak perlu. Asesmen seluruh peraturan, seluruh kebijakan yang terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia, asesmen menurut indikator demokrasi, indikator hak asasi manusia. Setelah ketemu, cabut semua, dan pemberlakuan sistem yang baru, yang lebih demokratis, yang memenuhi standar hak asasi manusia. Tidak ada pemaksaan. Semua berdasarkan persetujuan bersama. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.